selamanya Engkau ada dalam hidup kami. Selamanya Engkau bertata dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami yang hidup. Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Haleluya. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Panggil dia Bapa. Bapa, sentuh hatiku Yesus. Ubah hidup, ubahlah kami Tuhan jadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan bagai air. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Roh Kudus, Engkau mengalir setiap kami. Kasih yang dari surga mengalir di tiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti segala rancangan-Mu yang terindah bagi kami. Melalui firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan dan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat shalom Bapak Ibu sekalian, silakan duduk, selamat siang. Ini sudah jam 10, selamat pagi menjelang siang ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya pagi hari ini? Haleluya, baik semua, puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini berkenalan dulu ya, mungkin yang jemaat pada pukul 10 ini pada belum kenal saya ya. Saya dipercaya oleh Bapak Ibu Gembala pada pagi hari ini, terima kasih sekali lagi untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Saya berasal dari GBI Kebayoran Lama, Bapak Ibu sekalian. Tidak jauh dari sini, lewat tol keluar langsung sampai sini ya. Ya, saya bersama suami saya pagi hari ini, Bapak Yogi, saya Catherine ya, Bapak Ibu. Kalau berkenalan nanti setelah ibadah boleh lanjut lagi ya. Haleluya Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada hari ini saya membawakan tema masih seputar keluarga dan kasih Bapa ya, karena bulan ini dari GBI Pusat menentukan tema tentang keluarga ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengupas satu kejadian yang menimpa satu keluarga dalam Alkitab kita.
di mana di situ ada sebuah konflik ya yang terjadi antara orang tua dengan anak. Ya, mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-15, kita baca. Ya, Bapak Ibu pasti langsung sudah tahu apa yang terjadi dalam kisah berikut ini, kita baca ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas pasal 15, kita baca ayat 11 sampai 32 secara cepat, kita baca bergantian. Saya ayat 11, Bapak Ibu ayat 12 sampai ke 32, supaya kita ingat lagi kejadiannya ya Bapak Ibu. Baik, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, silakan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya ini adalah sebuah perumpamaan yang diceritakan mengenai kehidupan dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya, nah apa yang bisa kita pelajari dari konflik yang terjadi antara orang tua dengan anak di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kalau nanti kita renungkan dan kita evaluasi yang terjadi dalam keluarga kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Apakah yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan setiap permasalahan di dalam keluarga kita. Apakah kita akan mengambil keputusan yang terbaik
seperti Bapa yang ada di sini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tema berikut ini saya akan berikan yaitu kasih Bapa dan pengampunan dalam keluarga. Salah satu kunci keharmonisan dalam sebuah keluarga adalah ketika kasih Bapa itu selalu ada dalam keluarga kita dan juga pengampunan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dasar penerimaan kasih Bapa. Ya. Bapak Ibu sekalian, dikatakan di ayat yang ke-20 tadi ya, kita baca lagi satu bersama-sama. Ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Ngapain Bapak Ibu? Merangkul dan Bapak Ibu sekalian. Dalam keluarga ada ayah, ibu, anak-anak, betul? Ada suami, istri dan anak-anak. Seberapa banyak selama kita berkeluarga, selama kita menikah, ya. Apakah Bapak Ibu tidak pernah melakukan kesalahan? Pernahkah melakukan kesalahan? Pernah melakukan suatu perbuatan yang tidak enak dan melanggar firman Tuhan, pernah? Wah, ada yang ngomong sering. Bapak Ibu sekalian, antara suami, istri atau anak-anak pasti pernah melakukan satu kesalahan atau pelanggaran firman Tuhan. Tidak bisa kita pungkiri, ya. Bapak Ibu sekalian, ketika salah satu anggota keluarga kita, baik istri atau suami ataupun anak-anak melakukan kesalahan, apa yang seperti dilakukan seperti anak yang bungsu dalam perumpamaan di sini Bapak Ibu sekalian. Bagaimanakah sikap kita menghadapi kesalahan tersebut? Ya. Bapak Ibu, di dalam kisah perumpamaan ini ya, sungguh tidak terpuji apa yang dilakukan oleh si bungsu. Ya. Dia merasa punya banyak harta walaupun itu bapaknya yang punya, bukan dia gitu ya. Tapi suatu waktu dia pergi, ya dia berfoya-foya menggunakan uang ayahnya. Dia pikir wah orang kaya gitu ya, bebas mau ngapain ya. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda kalau punya uang ya dikasih bekal uang, baik itu langsung uang cash atau melalui gitu ya, kartu gitu ya, entah kartu ATM dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Mereka bisa melakukan apa saja. Ya. Nah inilah yang kurang bijak dari si anak bungsu ini. Dia berfoya-foya menghabiskan uang ayahnya. Suatu saat uangnya habis, betul-betul habis. Zaman dulu kan belum ada mesin ATM, belum ada mesin kredit card ya Bapak Ibu. Nggak bisa tarik tunai gitu kan, nggak bisa cicil dulu dengan kredit card gesek gitu kan, nggak ada, belum ada ya. Betul-betul kehabisan uangnya. Sampai betul-betul dia mau makan aja nggak ada. Ya. Sampai satu saat dia tiba di suatu ada kandang ternak orang punya, ada kandang babi gitu. Saking kelaparannya, dia mungkin lihat babi-babi itu lagi makan gitu ya. Timbullah lapar lagi perutnya itu, wah ini makanan babi juga jadilah gitu ya. Tapi tetap aja dia nggak bisa makan. Lalu menangislah, dia sedih walaupun dia anak laki-laki ya. Dia teringat kepada bapaknya di rumah, aduh ya di rumah banyak makanan ya, ternak banyak, pelayan banyak. Kenapa saya seperti ini gitu, dia mulai meratapi nasibnya. Ya. Tetapi dia ragu-ragu gitu, mau pulang enggak, karena dia tahu dia salah gitu kan. Namanya anak muda kalau punya salah, alternatif antara dia pergi kabur atau tetap di rumah tapi ya diam-diam begitu ya. Nah akhirnya ketika dia sudah betul-betul tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak punya apa-apa, dia pulang ke rumah. Tetapi Bapak Ibu sungguh mengejutkan reaksi dari bapaknya. Ya. Coba kalau Bapak Ibu yang jadi bapaknya saat itu. Seperti ini enggak yang tadi ayat 20 kita baca. Seperti itu enggak responnya. Ya.
Udah jelas-jelas dia kabur, ya. Terus membawa harta yang banyak difoya-foyakan, dihabis-habiskan. Seperti kakaknya tadi dia bilang, mungkin dia pergi ke pelacur-pelacur. Mungkin dia pergi hidup yang gak benar begitu, main judi mungkin atau apapun. Dihabis-habiskanlah uangnya dengan cara yang tidak benar. Seperti itukah Bapak mau mengajarkan anaknya? Udah melakukan kesalahan, tetapi kok seperti itu responnya. Wah, kakaknya aja protes Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi itulah kalau ada kasih Bapa di dalam setiap keluarga. Kalau kasih dari Bapa itu kasih agape, kasih tanpa syarat. Bapak Ibu, itulah hati Yesus dulu ketika dia naik di atas kayu salib. Dia tidak perhitungkan segala kesalahan kita. Apapun jenis pelanggaran dosa kita. Ya, separah-parahnya dosa kita. Sejelek-jeleknya keadaan kita. Masa lalu kita. Apa yang sudah kita perbuat. Baik yang disembunyikan maupun yang terlihat terbuka. Ya. Ibaratnya sudah merah sampai merah kehitam-hitaman kesalahan kita. Tetapi dia tetap setia menanggung segala kesalahan kita. Betul-betul sampai mengorbankan nyawanya. Sampai mati demi untuk menyelamatkan kita. Itulah kasih Bapa. Saya yakin Bapa yang ada di sini. Dia juga memiliki hati Bapa. Dia memiliki kasih Bapa. Sehingga dia memutuskan akhirnya menerima anaknya kembali. Bahkan disambut, dirangkul dan diciumnya anaknya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada marah, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata makian ketika anaknya pulang. Ya. Bahkan mungkin kalau ini difilmkan Bapak Ibu sekalian, dari jauh gitu ya. Itu bapaknya pas ngelihat anaknya itu datang, ya terus anaknya mungkin lari-lari, Bapak gitu ya. Terus bapaknya juga langsung anakku, langsung dirangkul-rangkulin begitu ya. Berangkul-rangkulah mereka. Itulah pekerjaan dari kasih Bapa. Ada penerimaan, ada satu sukacita besar ketika anaknya kembali pulang. Bapak Ibu sekalian, ketika suami kita melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Mungkin di belakang kita tidak tahu. Ketika istri kita juga demikian melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Tiba-tiba baru kita tahu. Mungkin anak-anak juga menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba ketahuan, meledaklah semua. Bagaimana respon kita? Apakah kita masih bisa menerima mereka kembali? Apakah ada kasih Bapa untuk kita boleh menerima mereka kembali? Bapak Ibu, memang setiap pelanggaran itu ada konsekuensinya. Memang setiap pelanggaran itu ada sanksinya. Tetapi biarlah berurusan dengan Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, ketika kita mengenakan kasih dari Bapa, maka figur seorang bapa yang masuk ke dalam bapaknya si bungsu ini pun akhirnya transfer spirit. Kasih Bapa itu mengalir daripada bapak si bungsu ini. Sehingga ketika dia melihat anaknya kembali pulang, yang diingat bukan kesalahannya, yang diingat bukan pelanggarannya, tetapi satu jiwa yang berharga di mata Tuhan. Yang mau kembali kepada Bapa itu merupakan satu hal yang luar biasa. Semua isi surga bersuka cita ketika ada satu jiwa kembali kepadanya. Bapak Ibu, memang menerima kembali pengampunan itu tidak mudah. Siapa yang bilang mengampuni itu mudah? Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin Bapak Ibu berkata, iya saya sudah mengampuni. Tapi kalau ngelihat wajahnya lagi, ya misalnya anak kita yang udah jengkelin, udah berkali-kali melakukan pelanggaran, ya bahkan kabur, bahkan tidak pulang-pulang, ya. Ketika mereka kembali mungkin apa yang terlihat di mata ini masih tetap ada sesuatu yang
mengesalkan, buat jengkel gitu ya. Dalam hati kita saya sudah mengampuni dia, tetapi dari cara kita berbicara, dari cara kita memandang Bapak Ibu sekalian, itu akan terlihat tulus atau tidak mengampuni kan? Ya. Nah karena itu Bapak Ibu, seorang ayah atau orang tua itu selayaknya harus memiliki kasih Bapa kepada semua anggota keluarganya. Demikian juga anak-anak kepada orang tua. Ya. Dalam perumpamaan ini digambarkan bukan hanya seorang ayah yang biasa, tetapi ayah yang memang betul-betul mengenakan kasih Bapa sehingga tidak ada dendam, tidak ada murka. Seharusnya ketika ada kasih Bapa di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kesalahan bisa dilakukan oleh siapapun dalam keluarga. Namun jika ada kasih Bapa, maka kita bisa mentransferkan kasih itu dengan mudah. Kenapa saya bilang dengan mudah? Karena justru ketika kita melihat pelanggaran itu terjadi, dia akan berproses dalam hidupnya. Anak si bungsu ini sudah berproses dalam hidupnya. Dia sudah tahu artinya melanggar firman Tuhan, maka hidupnya akan hancur. Betul, ketika uangnya habis, hidupnya hancur-hancuran sampai titik yang nol paling terbawah. Dia gak punya apa-apa lagi, gak bisa apa-apa lagi. Dan Bapak Ibu ketika si bungsu ini pergi tidak hanya 1-2 hari, lama jangka waktunya baru dia pulang. Saya yakin di situ dia sudah mengalami teguran Tuhan. Dia sudah diproses oleh Tuhan. Maka itu dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Tidak mudah bagi seorang yang jatuh dalam dosa. Lalu dia sadar dan dia mau kembali kepada jalan yang benar. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Si bungsu ini sudah berproses. Mulai dari pelanggarannya sampai dia bertobat kembali. Ketika Yesus menerima pengampunan, mau menerima dia kembali, masakan kita tidak mau menerima mereka kembali. Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang jatuh dalam dosa, puji Tuhan kalau dia bisa sadar kembali. Karena tidak mudah bagi seorang yang sudah jatuh dosanya itu dalam, dia bisa ingat Tuhan. Tapi puji Tuhan kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, saya yakin kasih Bapak itu mengangkat kita kembali. Kasih Bapa itu membuat kita ingat kembali kebesaran kasih Allah dalam karya penyalipannya. Sehingga kita mau kembali bertobat pada Bapa. Mungkin di antara banyak anak-anak Tuhan yang lainnya, mereka masih banyak yang terhilang di luar sana. Masih banyak yang belum kembali datang kepada Tuhan. Masih belum seperti Bapak Ibu yang bisa menikmati suasana ibadah di gereja. Mereka masih jauh daripada Tuhan. Masih ada di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan jemaat sini ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kalau ada seorang yang bertobat kembali, artinya Bapa siap mengampuninya. Bagaimana dengan sikap kita sebagai orang-orang yang ada di terdekat dengan orang tersebut? Kalau anak bungsu itu adalah kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu inginkan ketika Bapak Ibu bertobat? Diterima kembali bukan? Diampuni bukan? Ya, ampunilah maka engkau akan diampuni. Seperti doa Bapa kami, ampunilah kesalahan orang yang seperti engkau mengampuni kami. Ya, pengampunan itu tiada batasnya. Berapa kali kita mengampuni Bapak Ibu? Kata firman Tuhan, 70 kali 7 kali. Nah, lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu artinya apa? Tidak ada batasannya. Ya. Itulah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya selalu bilang sama jemaat saya, selama kita hidup itulah sekolah kehidupanmu. Berapa umurmu sekarang dan sampai berapa tahun lagi kita hidup, itulah sekolah kehidupan. Ya. Terkadang memang Tuhan izinkan banyak hal-hal yang kita alami Bapak Ibu sekalian.
Baik diri kita sendiri yang mengalami atau anggota keluarga kita yang mengalami. Tetapi jika Tuhan mengizinkan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang penting ketika ada kasih Bapa, maka semua hal akan dapat dipulihkan. Semua hal akan jadi beres kembali. Hidupmu dapat diangkat Tuhan kembali. Amin Bapak Ibu. Jangan seperti Lot yang menoleh ke belakang. Lihatlah ke depan. Yang sudah berlalu terjadi, biarlah berlalu. Tetapi lanjutkan hidup. Kata anak zaman sekarang, move on. Ya, harus move on. Lanjutkan hidup dengan kasih Bapa yang terus akan memulihkan. Maka hidupmu akan jadi baru di hadapan Tuhan. Amin. Engkau dan seisi keluargamu akan kembali dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetapi mari ada penerimaan. Ada kembali kita menyambut dengan sukacita. Ya Bapak Ibu sekalian. Seperti ayat 23 sampai 24 ini hal yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kita baca kembali. Ya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saya yakin ketika saat itu ya si bapak dan seluruh yang ada di rumahnya bersukaria menyambut si bungsu yang telah kembali. Maka sebenarnya Bapa di surga bersama para malaikat pun ikut bersukaria. Demikian kita juga Bapak Ibu sekalian. Ketika ada satu jiwa yang mau kembali datang pada Tuhan, kembali mencari Tuhan, kembali berbalik pada wajahnya dan pada kebenarannya, maka semua isi surga pun bersukacita. Mengapa kita tidak ikut bersukacita? Ya, Bapak Ibu sekalian, penerimaan itu akan membuat setiap anggota keluarga yang bersalah menjadi bangkit kembali, memiliki motivasi hidup, memulai kehidupannya yang baru. Tadi pagi saya sempat bercerita bahwa saya sebulan sekali melayani di penjara, Bapak Ibu sekalian, di lapas wanita Pondok Bambu ya. Dan ada beberapa, kalau kami menyebutnya jiwa binaan gitu ya. Jiwa binaan atau para napi di sana. Yang sebenarnya sudah keluar, sudah habis masa hukumannya. Tetapi kok yang gak lama lagi berapa bulan kemudian atau bahkan mungkin setahun berikutnya. Kembali lagi. Ya. Dan mereka kembali lagi Bapak Ibu tahu memang ada yang sengaja kepengen kembali lagi masuk ke dalam. Kenapa? Sebab ketika mereka keluar, mereka selesai masa hukumannya. Mereka kembali ke rumah tetapi tidak diterima. Keluarga mereka, suami atau anak-anak mereka ibaratnya sudah mengucilkan mereka. Menganggap mereka itu sebagai orang yang jahat, orang kriminal. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak menerima Bapak Ibu sekalian. Bahkan mereka diusir, bahkan keluarga dan lingkungan sekitarnya, tetangga-tetangganya pun tidak menerima mereka. Mantan napi itulah predikat mereka. Ya. Sehingga mereka sulit untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan untuk mencari pekerjaan aja sulit Bapak Ibu sekalian. Untuk memiliki penghasilan mereka tidak bisa. Ya, kenapa? Karena susah sekali melanjutkan kehidupan mereka. Sebab itulah akhirnya ada di antara mereka yang memutuskan kembali. Udahlah, daripada gak ada yang menerima saya, lebih baik saya berada di dalam, tanda petik, kembali ke penjara saja. Supaya minimal mereka bilang, Bu, minimal di penjara. Teman-teman saya ini sudah seperti keluarga baru saya. Minimal ada orang-orang seperti ibu, hamba-hamba Tuhan yang lain yang melayani saya. Saya di dalam sini bisa beribadah, bisa hidup dengan baik, bisa baca firman Tuhan. Kalau di rumah Bu, saya dijauhi, dimarahi, ya, dihina-hina, dimaki-maki orang. Lebih baik saya ada di sini aja, seumur hidup pun gak apa-apa.
Betapa ironisnya Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang seperti itu. Tidak ada penerimaan, tidak ada pengampunan. Bapak Ibu sekalian, wujud penerimaan bila kita siap mengampuni, siap menerapkan kasih Bapa adalah mari sama-sama kita bersuka cita bersama keluarga kita. Ada suasana damai sejahtera dalam keluarga kita. Bapak Ibu, saya mau ingatkan, kekayaan harta bendamu tidak bisa membeli damai sejahtera dan sukacita. Betapa banyaknya orang-orang yang memiliki banyak harta, dipercaya Tuhan banyak harta, tetapi hidupnya kosong. Kehidupan keluarganya seperti mati. Mati segan, hidup pun tak mau. Mereka tidak punya relasi yang baik satu sama lain. Orang tua, suami, istri, anak-anak. Seperti orang yang tidak mengenal satu sama lain, Bapak Ibu sekalian. Seperti orang asing di dalam rumah sendiri. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Bagaimana kita bisa memelihara keluarga yang beriman kalau tidak ada sukacita dan damai sejahtera? Siapapun kita pernah melakukan kesalahan, betul Bapak Ibu? Mengapa kita tidak menerima mereka? Saat kita ada penerimaan satu sama lain. Suami menerima istri kembali, istri menerima suami kembali. Orang tua menerima anak-anak dan begitu juga anak-anak menerima orang tua. Wujud dari penerimaan itu adalah ketika betul-betul terjadi kembali sukacita dan damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Mengampuni, oke, mengampuni. Tetapi sudahkah tercipta kembali suasana surgawi dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, di rumahmu? Anak-anak muda juga harus belajar. Mari ciptakan suasana yang sukacita dan damai sejahtera di rumahmu. Engkau memiliki hubungan yang baik dengan orang tuamu, dengan kakak dan adikmu, dengan semua anggota keluargamu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah senior usia lanjut, mari juga ciptakan suasana yang indah, ya, sukacita damai sejahtera itu mengalir kepada anak mantu cucu kita. Betapa banyak mantu-mantu yang tersakiti oleh mertuanya, betul enggak? Ya, itu banyak yang dikisahkan dalam sinetron-sinetron Bapak Ibu sekalian. Ya. Betapa anak tersakiti oleh orang tuanya, tetapi orang tua juga ada yang dibuang sama anaknya. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan berita-berita televisi, berita kriminal terjadi di dalam satu anggota keluarga, betul? Bapak Ibu sekalian, bukti penerimaan adalah dengan bersama-sama kita lupakan apa yang di belakang, segala pelanggaran, segala kesalahan. Yang penting ada komitmen untuk memulai kehidupan yang baru. Untuk kita berjalan bersama-sama kembali dalam kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bagaimana hasil daripada penerimaan hidup yang baru? Kalau kita sudah saling menerima, dan kasih Bapa itu terpancar dalam kehidupan, menghasilkan sukacita damai sejahtera. Maka kehidupan yang baru sudah Tuhan berikan. Coba tadi kembali di ayat 24 ayat terakhir. Ya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ya. Ketika Bapak Ibu sekalian kita kembali kepada pertobatan kita. Maka kehidupan yang lama kita telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Amin. Mulai sekarang apa? Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jubah lama kita sudah berganti menjadi jubah yang baru. Kalau kita atau anggota keluarga kita sudah berkomitmen untuk memakai jubah yang baru, Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita semua seisi keluarga juga memulai babak kehidupan yang baru.
Sebab Tuhan menanti-nantikan, ingin memberkati kita kembali, ingin memulihkan kita kembali, menyatukan kembali. Tiada yang mustahil Bapak Ibu sekalian. Yang retak, yang sudah terpecah-pecah, dapat Tuhan rangkai kembali. Dapat Tuhan jadikan sebuah ciptaan yang baru, yang lebih indah. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk dapat memulihkan kehidupan dan keluarga kita masing-masing. Ya, mari kita bersuka cita dan menjadi baru kembali dalam Tuhan. Banyak cara untuk memulihkan keluarga-keluarga. Banyak cara untuk bersatu kembali. Orang tua bersatu dengan anak, suami bersatu dengan istri. Anak-anak kembali mengasihi orang tuanya. Bahkan relasi kita juga dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang lain. Tiada yang mustahil, kasih Bapa itu sanggup menyatukan kembali. Sebab apa? Kasih itu melupakan banyak pelanggaran, melupakan banyak kesalahan. Tetapi Dia menerima kita apa adanya. Amin. Seorang yang bertobat dari masa lalu, Bapak Ibu sekalian, digambarkan dalam perumpamaan ini bagaikan si anak bungsu yang kembali, yang terhilang dan kembali. Demikianlah seperti Allah yang mencari kita sebagai domba-dombanya, ya, yang terhilang. Namun seringkali malah kita yang tidak mau ditemukan, malah menjauh dari Allah. Seringkali penerimaan kita kepada Tuhan justru itulah yang membuat kita jauh daripada Allah. Aku tidak layak lagi, seperti itu kan yang dirasakan anak bungsu. Aku tidak layak lagi bagi Bapakku di surga dan juga Bapakku di rumah. Lebih baik aku tidak pulang saja. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau engkau berbuat dosa, jangan suam-suam kuku. Kalau engkau menjadi panas ya panas, dingin ya dingin. Jangan tengah-tengah. Ibaratnya kalau engkau menjadi jahat, ya jahatlah aja sekalian. Ya. Tetapi kalau ingin berubah hidupmu, mau dipulihkan Tuhan, kembali pada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Kembali militan di hadapan Tuhan. Saya suka bilang kepada anak-anak muda, jangan salibkan Yesus terus. Tidak ada karya pengampunan kembali yang kedua. Cukup nyawa Yesus ditaruh untuk kita semua. Dipertaruhkan bagi kita semua. Cukup sekali, tidak ada yang kedua. Satu-satunya jalan Bapak Ibu kalau mau keluargamu dipulihkan. Kembali kepada Allah. Kembali terima pengampunan Tuhan. Maka Tuhan akan menerima engkau tanpa syarat. Tuhan menerima kita tanpa melihat lagi ke belakang. Bapak Ibu, ada misi Tuhan memanjangkan umur kita sampai sekarang, betul? Saya selalu bilang, kemarin kita sudah melewati masa pandemi. Dari begitu banyaknya orang, kenapa kita yang masih hidup? Dibandingkan orang-orang yang sudah dipanggil pulang Tuhan duluan. Karena kemarin virus COVID itu. Tetapi kita masih ada sekarang. Bukankah itu suatu kesempatan yang indah agar kita betul-betul ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu? Bukankah ini satu kesempatan yang kita miliki untuk memperbaiki kehidupan kita kepada Tuhan, amin? Baik engkau yang muda ataupun yang tua, kembali pada Tuhan. Kembali sungguh-sungguh menjalankan hidup kekristenanmu pada Tuhan. Keselamatan itu perlu dikerjakan, bukan dengan santai-santai. Keselamatan itu perlu dikejar Bapak Ibu sekalian. Bukannya kita telah menerima keselamatan sekali, selamatkan tetap diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu keselamatan itu bisa hilang kalau kita tinggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan keselamatan itu. Jangan biarkan hidupmu yang seperti dunia meninggalkan kita daripada kasih Tuhan. Sebab Bapak Ibu sekalian tidak ada kesempatan yang lain lagi nanti. Pergunakanlah hidupmu yang saat ini masih ada. Kalau saya bilang sisa umur kita masing-masing. Sebab apa? Enggak yang mesti tua duluan meninggal, betul?
Bisa jadi yang lebih muda duluan yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Tidak mesti yang sakit duluan yang menghadap Tuhan. Tetapi yang sehat pun tiba-tiba bisa menghadap Tuhan. Tidak mesti dalam kecelakaan, sakit penyakit atau bencana-bencana yang lain mesti menghadap Tuhan. Dalam keadaan yang baik sekalipun kita bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Kalau saya selalu punya prinsip hidup. Jadikan hidup di mana kita hidup hari ini seolah-olah kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena itu kita pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita pasti berusaha melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada kehidupan baru yang terjadi ketika Bapa menyambut si bungsu ini dengan sukacita. Dengan pengampunan, dengan kasih Bapa. Ada satu roh atau spirit atau semangat dalam hidup si bungsu untuk melanjutkan hidup kembali. Ketika kita diterima oleh Tuhan apa adanya, maka engkau memiliki kehidupan yang indah, diberkati Tuhan. Masakan kita mau meninggalkan Tuhan lagi? Masakan kita mau menyakiti hati Tuhan lagi? Bapak Ibu masih ada waktu sebelum Tuhan datang. Kejar Tuhan, amin. Kejar Tuhan. Jangan Tuhan yang mengejar-ngejar kita, kita yang kejar Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu jangan berpangku tangan, diam-diam jadi jemaat yang baik-baik saja. Tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Kita harus kejar Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Minimal jadilah pendoa syafaat bagi anak cucumu. Minimal jadi pengajar penasihat yang baik bagi anak cucumu. Bapak Ibu baik kita yang muda atau yang sudah lanjut usia. Kenakan kasih Bapa untuk kita boleh saling melayani satu sama lain. Amin. Ya. Bapak Ibu ketika si bapaknya menyambut pulang anaknya. Justru dia melayani anaknya sebaik-baiknya. Dia suruh pelayan-pelayan yang menyediakan makanan yang terbaik. Melayani si bungsu ini. Ya. Ada jiwa yang mengasihi, ada jiwa yang ingin melayani anaknya. Walaupun anaknya waktu itu sudah berdosa ibaratnya. Dia memiliki belas kasihan. Dia memiliki hati Bapa untuk melayani siapapun yang mau bertobat. Mau kembali kepada jalan yang benar. Demikianlah kasih Bapa, mau menerima Bapak Ibu kembali. Mau menerima kita sekalian apa adanya. Kita bukan manusia yang sempurna bukan? Kalau kata artis zaman dulu Dorce Gamalama, masih ingat Bapak Ibu udah almarhumnya. Dia bilang kesempurnaan hanya milik Allah saja. Ya. Tetapi kita belajar memiliki hidup yang semakin disempurnakan, supaya kita senantiasa mendapatkan favor dari Allah. Amin. Mendapatkan anugerah perkenanan dari Allah. Untuk kita boleh hidup baik. Baik untuk saat ini di dunia. Hingga nanti kita kembali pulang di surga. Rumah kita sudah tersedia di surga. Allah siap menyambut kita. Bagaimanakah respon Bapak Ibu? Mau kembali pulang? Mau kembali pulang? Kata anak-anak muda, mau tapi jangan sekarang. Ya. Karena itu, kalau belum mau pulang cepat-cepat, berkarya dulu bagi Allah. Amin. Layani Tuhan dulu, ikut Tuhan sungguh-sungguh dulu. Sampai hidupmu berarti bagi Allah dan bagi sesama. Baru itu kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai berkat Tuhan. Engkau diberkati, berkatilah yang lain. Amin. Engkau sudah diterima Tuhan, diampuni Tuhan. Ampunilah yang lain dan layanilah sesama kita. Bapak Ibu, alangkah indahnya jika dalam satu rumah keluarga saling mengasihi, saling melayani, rukun, damai sejahtera. Berkat-berkat Tuhan pasti tercurah buat kita sekalian. Amin. Berkat-berkat Tuhan pasti akan tercurah bagi kita sampai keturunan-keturunan kita. Tadi pagi saya sudah bilang, jangan hanya warisi harta benda kekayaan kepada anak cucumu. Tapi warisilah iman dalam Tuhan. Sebab itulah yang akan menciptakan satu generasi-generasi yang akan memuliakan Bapa di surga.
Teruna-teruna muda akan melayani Tuhan, bernubuat, ya, memberitakan Injil, bersaksi dan lain sebagainya. Itu ada andil dari para orang tua. Bagaimana engkau mewarisi iman kepada anak cucumu. Itu ya yang akan kita lihat kepada anak cucu kita nanti. Bapak Ibu sekalian, mari ciptakanlah satu keluarga yang sehat jasmani rohani. Ya, kita saling mengasihi, saling melayani. Jika ada konflik, selesaikan. Jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Selesaikan. Ya, kalau perlu bantuan, ada nasihat dan doa. Boleh hubungi Bapak Ibu Gembala atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Atau engkau bersama-sama bergandengan tangan bersama istrimu, anak-anakmu. Modalnya apa Bapak Ibu? Nih, modalnya ini doang. Dengkul, lutut. Datang berdoa sama Tuhan sama-sama. Kalau perlu sambil bergandeng tangan. Sambil rangkulan. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, minta belas kasih-Mu untuk memulihkan kami kembali. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil. Keluargamu akan semakin diberkati Tuhan. Diangkat kembali oleh Tuhan. Anak-anak muda, mari juga engkau perhatikan masa muda kita. Jangan menyanyiakan masa mudamu untuk hal-hal dunia seperti si bungsu ini. Apa yang engkau miliki, ingat kita hidup bukan kuat dengan gagah kita saja. Tetapi karena anugerah Tuhan. Apa yang engkau miliki, engkau punya sekolah yang tinggi, pendidikan yang tinggi. Engkau bekerja baik-baik, punya posisi yang baik, punya gaji yang besar. Tidak menjamin kehidupanmu sampai ke surga. Yang hanya menjamin kehidupanmu sampai ke surga jika engkau mengerjakan keselamatan itu. Engkau cari Tuhan, setia pada Tuhan sampai akhir hidupmu. Saya mau bilang dan pesankan kepada anak-anak muda. Jangan karena jodoh. Jangan karena masalah pasangan hidup. Engkau tinggalkan Tuhan dan keluarga. Tidak sebanding. Tidak sebanding. Engkau memulai sesuatu yang dari hal yang salah. Engkau juga menuai banyak kesalahan-kesalahan berikutnya. Jagalah kekudusan, hiduplah baik pada Tuhan, setia melayani. Maka masa mudamu akan diberkati Tuhan. Dan juga kepada isi keluargamu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pelajaran hari ini. Mari kenakan kasih Bapa. Mengampuni dengan sungguh-sungguh. Mari kita saling menerima satu sama lain apa adanya. Seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Kita berkomitmen memulai kehidupan yang baru dalam Tuhan. Sama-sama menciptakan suasana keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, kasih dan sukacita. Supaya kita sama-sama bangkit kembali. Dan hasilnya adalah Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Kehidupan yang baru. Kehidupan yang diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin buat firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Biarlah kita minta kasih itu memenuhi hati Bapak Ibu Saudara, memenuhi kehidupan keluargamu, memenuhi segala aspek kehidupanmu, agar kasih itu boleh membawa berkat buat kita sekalian. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, kasih dari Yesus mengalir, membuat damai, membuat damai hidupku
Mari katakan kasih dari surga, amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, amin. Yesus, kasih dari Bapa surgawi, haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku, damai di hidup. Mari minta kepada Bapa, mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalirlah Bapa, mengalir kasih dari tata Allah. Oh Yesus, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalirlah, oh Yesus, mengalir, mengalir tempat tinggi. Terima kasih Tuhan, mengalir kasih dari kata Allah. Mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Semua pegang tangan di dada, katakan mengalir, mengalir kasih dari. Mari Tuhan, penuhi hati kami dan hidup kami, Yesus. Mengalir, mengalir, mengalir. Penuhilah kami dengan kasih-Mu Bapa, dengan Roh-Mu Yesus. Haleluya. Mengalir, mengalir, mengalirlah Tuhan. Dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, lebih lagi Yesus. Mengalir. Tuhan, hamba-Mu berdoa Bapa, kiranya kasih yang daripada-Mu, kasih yang daripada Bapa surgawi memenuhi kami dan keluarga kami Tuhan. Memenuhi setiap hati kami Bapa, sehingga kami rela mengampuni. Kami mau menerima kembali satu sama lain. Terjadi pemulihan dalam keluarga kami Tuhan.